Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom episode yang terbaru kali ini. Nah sekarang kita membahas yang sekarang sebetulnya masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas soal perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saya di sini nggak sendiri seperti biasa. Dan ada co-hostnya lagi. Halo. Mas Heroik. Co-host dadakan. Co-host Ban Serap. Mendadak. Dua orang teman-teman pemantau ya, teman-teman mahasiswa yang memantau proses jalannya perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ada Afifah dan juga Sandi. Apa kabar? Halo Mbak. Baik. Sehat ya. Baik. Nah, jadi teman-teman Sobat Perludem, sekarang nih ya, lagi pas syuting ini PHPU Pilpresnya udah selesai ya, udah selesai di pengucapan putusannya. Nah sekarang yang sedang berjalan itu perselisihan hasil pemilu Pileg. Nah aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Kesannya apa? Kemarin memantau PHPU Pilpres. Siap. Dari mana nih aku? Boleh ya. Waktu hari pertama sih lumayan tegang ya, karena ketat banget penjagaan dari patung kuda. Bahkan aku 3 kali cek ID card. Okay. Jadi dari patung kuda terus masuk lagi, jadi di masuk bagian parkir gedung MK tuh juga harus aku cek lagi sama pas di udah dalam ruangan. Jadi kalau di luar sih tegang banget gitu, belum itu lagi pas sidang pendahuluan ya? Ya, pas waktu lagi pembacaan permohonan. Pengamanannya berlapis ya. Parah. Tapi pas udah di dalamnya sih tenang ya, cuma ya begitu lagi. Gimana Sandi? Sama sih dengan Afifah. Jadi kita dari sidang pendahuluan bahkan sampai putusan tuh ketika berangkat ke MK tuh doanya kenceng-kenceng. Maksudnya doa apa nih? Jangan sampai ada yang halangin. Apalagi banyak sekali ya dinamika di luar MK yang bikin kita takut untuk masuk ke dalam. Dan penjagaan juga sangat ketat. Bahkan kalau ngabarin orang tua pasti bilang hati-hati anak, hati-hati, awas ada ini segala macam. Bahkan kayak beberapa kali ketika masuk di TV kayak lagi ada demo di depan MK, kayak orang tua langsung nelpon aman kan atau udahlah nggak usah ke MK dulu hari ini gitu. Jadi itu, sedangkan kalau udah masuk ke dalam kita tenang, dingin di dalam ruangannya sangat dingin dan maksudnya kita juga sangat senang lah bisa hadir di setiap persidangan itu. Iya, ini juga terima kasih ke MK ya, karena kita kan memang bersurat ya ke MK ya. Jadi Perludem ini bersurat ke MK minta kita menyampaikan lah ya, kita mau memantau sehingga MK memberikan aksesnya, sehingga ya memang akses ke MK-nya susah ya, tapi di dalam boleh lah ya, karena kita udah dikasih. Kita apresiasi ya MK ya. Terima kasih MK. Mas Woik ada pertanyaan? Iya, terus pas di dalam ruang sidang gitu ya, aku kan teman-teman ini teman-teman hukum tata negara yang sudah terbiasa gitu ya dengan hukum acara MK. Nah gimana sih kesan-kesannya ngelihat langsung tuh di dalam ruang persidangan gitu ya, melihat perselisihan hasil pemilu yang kita lihat kan ini bukan hanya segelintir orang mata melihat situ, se-Indonesia gitu ya, ngelihat proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Gimana kesan-pesan menurut teman-teman? Ya, kalau menurut aku sendiri sebenarnya kesannya pertama, kalau dari segi pembelajaran teori dan lain sebagainya kita udah sering sekali belajar itu di kampus. Dan begitu juga secara praktiknya juga beberapa kali aku udah pernah ke Mahkamah Konstitusi langsung untuk melihat sidang PUU dan lain sebagainya. Tapi yang kali ini tuh berbeda. Kenapa? Tensinya cukup panas dan ini tuh jadi pusat perhatian semua orang. Bahkan ketika kita bikin story di Instagram kita lagi di MK kayak gimana caranya bisa masuk, aku juga mau masuk. Jadi itu jadi hal yang sebenarnya kesan yang cukup membuat kita sangat bangga bisa menjadi bagian dari pemantau. Nah, dari segi hukum acaranya sendiri kita juga bisa melihat bahwa ini cukup berbeda dari persidangan sebelumnya. Biasanya kalau aku ada di MK, hakim yang duduk di depan itu ada 9, terus sekarang malah sisa 8. Terus
pertama kali juga kalau 2019 juga aku sering nonton di TV PHPU Presiden 2019, mejanya tidak sepadat itu yang di bawah. Rupanya sekarang kan ada pemohon 1, ada pemohon 2, ada Bawaslu, ada KPU, dan ada lagi yang kayak kemarin pemberi keterangan, ada meja khusus lagi. Dan maksudnya kita bisa melihat betapa MK juga bisa dengan rapih maksudnya mengatur hal-hal seperti itu dari segi look. Terus kalau dari segi hukum acara kita bisa lihat bahwa hakim MK tuh ada beberapa yang udah menunjukkan progresivitasnya. Ada hakim-hakim MK yang udah lebih tegas dibandingkan 2019. Kalau 2019 ada yang marah bahkan sampai mau ngusir. Di sini ada yang sampai menegur, jangan pasif dan lain sebagainya. Dan itu yang kesan yang cukup ini buatku, bahwa ya praktik di Mahkamah Konstitusi itu kadang berbeda dari teori di hukum acara, tapi yaitu kebutuhan hukum yang ada pada saat itu juga sih. Gitu. Kalau dari aku sendiri ini pertama kali banget, dan kebetulan juga semester ini aku juga lagi ngambil hukum acara MK, jadi pas banget sambil belajar. Jadi makasih banyak kesempatannya buat aku bisa belajar langsung. Cuman yang menarik itu memang dari awal juga udah kelihatan tegas, mulai dari larangan main HP, terus juga yang menarik itu sempat concern karena permohonan 1 sama 2 digabung. Ya, jadi sempat jadi concern karena kan walaupun sama ya dalilnya, tapi kan tetap ada perbedaan. Misal yang kulihat dari permohonan nomor 2 itu tuh lebih spesifik TSM-nya. Jadi sempat ada concern tuh, itu gimana sih pembuktiannya gitu kan. Dan menarik juga karena aku ngeliat langsung digabung ya. Jadi emang benar kata Sandi, itu crowded banget di bawah. Bahkan kami yang di atas pun juga crowded, bahkan sempat halang-halangan sama media karena di bawah juga penuh bagian medianya, jadi pada dipindahin ke atas semua. Itu sih, dan karena ini pertama kali buat aku, jadi aku belajar banyak banget, terutama proses yang ada. Terus juga ngelihat kayaknya juga lumayan berbeda, dan kalau aku lihat sih lumayan tegas, tapi mungkin karena proses pembuktiannya itu kita lagi puasa, jadi lumayan lumayan sabar dan lumayan ngerasa diburu-buruin gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa totalitas, jadi tuh kayak masih ada rasa nanggung gitu sih Mbak. Sebelum ke isinya ya, soal MK. Kantuk gak sih? Karena kan dengerin orang panjang banget kan, sehari dengerin panjang. Gimana sih? Nggak, maksudnya kan sampai Sandi? Ketua KPU-nya aja kan ditegur ya. Iya. Bapak ngantuk gitu. Karena kan kalau di MK ada yang jaganya tuh ya. Jaga penjaga, bahkan kalau kita duduknya aja nggak proper. Nah, itu ditegur gitu. Sampai kan kemarin salah satu pemohon aja ditegur main HP kan, foto-foto. Nah, terus ada yang ditegur juga karena tidur kan. Sandi ditegur juga kemarin. Silakan Sandi. Jadi kita kan duduknya di sebelah kiri lantai atas. Balkon. Biasanya tuh kalau aku memantau persidangan PHPU itu di tengah, balkon tengah yang ada sandarannya. Jadi maksudnya kita bisa setidaknya pun kita harus duduk tegak tapi bisa enak. Tapi yang di balkon sebelah kiri itu kita nggak ada sandaran punggung sama sekali. Jadi kita memang harus menahan selama 6 jam 7 jam itu gimana supaya tetap tegak tapi nggak ada sandaran di belakangnya. Jadi itu salah satu yang bikin melelahkan di sidang itu. Nah, terus mungkin karena lagi efek puasa, walaupun aku nggak puasa tapi bisa ngerasakan efek puasanya. Terus abis itu memang lagi masa-masa UTS juga waktu sidang PHPU Presiden kemarin. Jadi beberapa kesempatan kayak sempat ngantuk, terus sempat tidur dan ditegur sama bapaknya. Oh iya, Sandi ditegur juga. Ditegur. Akhirnya aku keluar dan tidur sebentar di luar. Terus baru masuk lagi udah seger gitu. Lebih mending ditegur sama pengaman lah dibanding sama hakim kan itu. Betul. Soalnya ada kan yang ditegur sama hakim. Ada yang sama hakim. Gimana Mas Soik? Kita coba ke substansinya nih ya. Nah ini kan menarik ya. Kalau kita lihat di pemilu 2019, 2014, pemohonnya kan hanya 1. Nah sekarang itu kan 2 pemohonnya ya. Nah yang ketika teman-teman kan mengikuti betul ya prosesnya. Bahkan sebetulnya kan sebelum persidangan kan teman-teman sudah ketika masing-masing para pemohon ini mengajukan permohonannya, teman-teman sudah mulai baca gitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana ngelihat persidangan Mahkamah Konstitusi yang hari ini, yang memang kalau kita lihat
Meskipun kan tidak tidak digabungkan ya, sebetulnya digabung gitu ya. Menurut teman-teman gimana sih mekanisme persidangannya, dan teman-teman kan paham soal hukum beracara MK kayak gimana? Menurut teman-teman gimana? Soal hukum beracaranya, mungkin kita bisa lihat bahwa ya seperti aku sampaikan di pertanyaan sebelumnya, bahwa mungkin yang kita pelajari di teori itu ada beberapa hal yang berbeda dilakukan dengan praktik kemarin di PA Presiden. Misalnya aja kayak hakimnya genap tuh kita jarang untuk mendengar hakimnya genap. Betul. Biasanya kalau bukan 9 ya 7. Biasanya yang kita pelajari di teori itu begitu. Tapi rupanya kemarin tuh berdelapan, dan setelah kita dalami lagi undang-undang MK begitu dan peraturan perundang-undangan lain, rupanya bisa, dan ketua bisa ketika misalnya 4-4 dia bisa mengambil keputusan di mana dia berada. Nah, itu yang pertama soal mekanisme hukum acara. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa dari kedua pemohon ini tuh punya gayanya masing-masing, dan itu yang bikin struggling ketika dia digabungkan dalam satu kali persidangan. Contohnya aja misalnya dari permohonan mereka. Kalau permohonan perkara 1 itu sesuai dengan yang biasanya, yang lazimnya ada, tapi pemohon nomor 2 itu mereka bahkan mengucapin petitum tuh di awal, baru mereka masuk ke posita, baru ngulang lagi ke petitum lanjutannya di bawah. Jadi maksudnya itu di awal tuh membingungkan kita. Maksudnya kayak ini kenapa bisa kayak gini, dan ini kenapa dari struktur permohonannya sebenarnya struktur permohonan aja udah berbeda Bang, antara pemohon 1 dengan pemohon 2, dan itu digabungkan dalam satu persidangan yang sama. Dan kita juga sempat mikirkan, sempat diskusi ke teman-teman kayak, ini MK kenapa tidak memberikan nasihat soal permohonan yang nomor 2 ini, kenapa tidak seperti sesuai dengan sistematika dan lain sebagainya. Kedua-duanya juga punya pendekatan yang walaupun ada hal-hal yang sama, misalnya kayak materi soal politisasi bansos dan lain sebagainya, tapi ada hal-hal detail yang berbeda di antara mereka berdua. Dan akhirnya karena persidangannya digabung, apalagi ketika mendengarkan keterangan dari termohon, kemudian dari pihak terkait dan juga Bawaslu, akhirnya nggak semua hal-hal detail yang dipunyai oleh nomor 1 dan nomor 2 itu terbahas. Karena balik lagi, karena digabung ada keterbatasan waktu, dan setelah itu para saksi dan ahli dari pihak-pihak yang termohon, pihak terkait dan juga Bawaslu juga menjawabnya secara keseluruhan untuk perkara 1 dan 2. Sedangkan ada hal-hal detail yang harusnya dijelaskan. Misalnya contohnya kalau di perkara 1 itu kan dia juga menekankan soal Bawaslu yang tidak menindaklanjuti terlalu banyak perkara-perkara yang disampaikan ke mereka. Sedangkan kalau di nomor 2 itu tidak terlalu banyak mengkekerasan, tapi lebih ke abuse of power-nya pemerintah saat ini. Nah, harusnya kan itu harus lebih didalami ya di kedua itu. Dan bahkan salah satu hal yang bikin saya agak kaget juga, salah satu hakim konstitusi juga sampai menegur Bawaslu bahwa kalau Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan di konferensi pers mereka, ya Mahkamah Konstitusi bisa mengambil alih kewenangan itu. Nah, itu tuh yang sebenarnya kita harapkan lebih dalam lagi tuh diteliti dari perkara 1 dan perkara 2. Dan sampai akhir tuh sebenarnya kita bukan nggak puas sih, tapi lebih kayak ini kenapa nggak dibahas, ini kenapa nggak dibahas, ini kenapa nggak dibahas. Jadi karena kan kita ngisi ini ya, kita ngisi apa-apa aja sih dalil-dalil dari perkara 1 perkara 2, dan kita lihat di situ kayak ada yang belum dibahas, dan harusnya kalau ini dibahas mungkin aja bisa berubah nih paradigma hakim konstitusi dan lain sebagainya. Jadi itu yang kalau menurut pendapat aku dari kalau apa strugglingnya ini perkara ini digabung jadinya pembuktiannya. Kalau Afifah gimana? Kebetulan aku fokus di nomor 1, jadi nggak gitu banyak melihat yang nomor 2. Itu menarik terkait pembuktian dari bukti-bukti yang diserahin dari permohonan nomor 1 itu mostly kan link berita-berita. Jadi sempat juga diskusi sama teman-teman di kampus, apakah kurang atau mungkin kenapa kok yang dicantumin itu berita-berita dari sekian banyaknya kasus yang ada. Terus juga kalau misalnya strugglingnya sih, pertama itu mungkin pas di amar putusan karena sempat punya harapan yang sama kayak Sandi, kirain bakal ada yang berbeda, tapi kan ternyata pembacaan pas amar putusannya yang buat yang perkara nomor 2 kan langsung di-cut, langsung di amarnya aja. Jadi itu sih, padahal aku ngelihatnya dari isi substansinya emang mirip-mirip, cuman aku ngerasa malah
MK tuh malah fokus buat ngejawab substansi atau dari pihak terkait sama termohon tuh malah nomor 1 banyaknya. Jadi berasa kayak lebih kesorot nomor 1 daripada nomor 2. Jadi itu sih, padahal ngelihat bukti-bukti yang diserahin saksi itu udah beda banget itu sih. Jadi kayak ngerasa bener-bener digabung tanpa ngelihat detail-detail yang diserahin dari dua pemohon gitu. Dan mau nambahin sedikit Mbak, soal berapa lama durasi ahli dan saksi menyampaikan keterangan tuh, kalau dari pemohon mungkin oke lah. Nah ini yang menarik nih, MK betul-betul strict ya soal waktu gitu ya. Nah itu oke lah, kalau misalnya pemohon 1 dan pemohon 2 dibatasi seperti itu, oke nggak masalah karena mereka sudah punya dalilnya sendiri. Sedangkan termohon, pihak terkait dan Bawaslu kan harus menjawab 2 perkara nih, tapi punya waktu walaupun agak bisa dilonggarin sedikit, tapi waktunya hampir sama dengan si pemohon, dan dia akhirnya nggak bisa mendalami yang disampaikan lebih dalam oleh kedua pihak ini. Dan terlebih lagi ketika sesi tanya jawab pun itu juga dirapel banget betul-betul dirapel, betul-betul disempitin banget, dan maksudnya waktunya juga sangat strict banget dengan waktu, mungkin karena lagi masa puasa yang kita nggak boleh maksudnya harus menghargai juga nanti yang buka puasa bagaimana dan lain sebagainya. Dan itu yang bikin kita tuh kayak kurang puas, kayak banyak hal-hal dalil-dalil teknis, misalnya kayak soal kan ada di perkara nomor 2 tuh yang bahkan sampai bawa karung beras yang ada stiker begitu kan. Nah di bagian sini tuh tidak terjawab secara jelas, maksudnya itu beras dari BUMN, beras dari suatu perusahaan umum yang maksudnya yang punya negara. Kemudian ditempel stiker itu dalilnya apa? Maksudnya kenapa bisa sampai begitu? Itu tuh bahkan kita nggak tahu sampai sekarang, sampai detik ini juga. Kemudian kayak ada kasus-kasus yang Pak Lurah yang menelpon orang, kemudian yang senam sehat yang dibarengi dengan itu segala macamnya. Itu tuh yang hal teknis itu kurang didalami pembuktiannya, baik oleh si pemohon maupun oleh semua pihak yang ada di sana. Pun yang mulia hakim juga kelihatan ada beberapa saksi dan ahli tuh yang tidak mengajukan pertanyaan yang mulia hakim, padahal kita sih sebenarnya berharap yang mulia hakim tuh justru lebih banyak mendalami kesaksian-kesaksian yang ada, bukan hanya dari pemohon tapi dari termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan pada 4 menteri dan DKPP itu kemarin harusnya. Itu sih. Nah, sebelum lanjut aku mau ini dulu ke teman-teman biar nggak bingung ya. Tadi kan yang disebut tuh nomor 1, nomor 2. Iya, perkara 1 Jadi bukan maksudnya nomor urut di kontestasi Pilpresnya ya. Kan memang kemarin yang mengajukan Kemen nomor 1 Anies Mohaimin, nomor 3 Ganjar dan Mahfud. Cuman nomor perkaranya yang diregistrasi ke MK itu 1 dan 2 gitu, biar kok nomor 2 kan menang gitu ya, Prabowo yang menang kok ke MK gitu, tapi nomor registrasi di MK. Nah tadi nyambung ke Sandi ya, kan MK ini punya waktu cuma 14 hari, 14 hari kan. Nah MK sendiri bilang mereka kurang teryakinkan gitu ya, buktinya tidak cukup meyakinkan mahkamah. Tapi di sisi lain juga bilang ya 14 hari nggak cukup gitu loh. Teman-teman setuju nggak 14 hari ini ternyata kurang gitu untuk menyelesaikan kasus di negara sebesar ini? Gimana ya? Sebenarnya ngerasa ini sempat jadi pembahasan juga di kampus, ngerasa kayak 14 hari sebagai alasan. Kalau yang sekarang kan emang lebih singkat ya. Seingatku cuma 10 hari karena kan kepotong sama libur-libur. Libur lebaran juga. Iya, libur panjang banget seminggu kan. Jadi sebenarnya kalau misal dibilang speedy trial iya, cuman masih bingung kenapa 14 hari itu sering banget dijadiin alasan gitu kan. Jadi sebenarnya berapa lama sih yang MK butuhin gitu yang buat proses PHPU ini, karena kan sering banget dijadiin alasan sih itu sih. Kalau Sandi ngerasa aku merasa bahwa kebetulan aku juga 2019 ikut menyaksikan persidangan PHPU Pilpres, walaupun dari TV, dari YouTube, dari rumah waktu itu. Isu ini tuh udah dibawa juga bahwa kayak hakim tidak punya keyakinan, kurang yakin selama 14 hari ini bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon tuh benar adanya. Dan dari 2019 tuh ketika sidang di PHPU Pres di MK itu tuh bahkan udah ada sebenarnya perbincangan tentang speedy trial. Kalau kita ingat banget ada ahli dari pihak terkait waktu itu yang bahkan sampai ngomong, ya udah kalau kita mau ngomong soal speedy trialnya nanti kita bicara setelah sidang ini. Dan rupanya selama 5 tahun ini kita melihat bahwa undang-undang pemilu pun tidak ada direvisi
sama sekali. Jadi Undang-Undang 2017 yang untuk 2019 tetap dipakai di 2024. Padahal banyak hal yang berubah, dinamika politik, dinamika hukumnya berubah. Dan menurut aku pribadi sebenarnya speedy trial itu memang wajar ya. Maksudnya karena kalau panjang juga nggak ada kepastian hukum buat siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi mungkin kedepannya mungkin harus ada penekanan bahwa walaupun ini speedy trial, pembuktiannya harus seperti apa standarnya. Karena dalil kemarin juga kenapa dibatasi cuma 25 menit, cuma 15 menit, itu adalah untuk mengejar hari. Sedangkan di akhir kita bisa lihat bahwa hakim juga menyisakan waktu 4 hari untuk RPH. Dan itu menurut aku harusnya ada, bukan SOP sih, tapi setidaknya ada indikator tertentu pun ada speedy trial, tapi harus ada semacam kriteria gimana caranya semua pembuktiannya bisa meyakinkan. Karena ini tuh isu lama yang selalu dibawa-bawa setiap pihak presiden, bahwa ini kita selisih suaranya gede banget, berapa puluh juta selisihnya, nggak mungkin diselesaikan dalam 7 hari dan lain sebagainya, dan 14 hari, dan itu sih masalahnya menurutku. Dan kalau kita lihat kan memang di perselisihan hasil ini hakim ini sangat strict banget ya. Iya, strict banget. Dari segi waktu, semuanya jumlah strict. saksi dan seterusnya gitu ya. Dan hakim selalu bilang bahwa ya silahkan jelaskan secara efektif mungkin, seefektif mungkin gitu ya. Selebihnya biar kami nanti yang membaca bukti-bukti dan dalil-dalil pemohonnya gitu ya. Nah, menurut Sandy dan Afifah gitu ya, ketika dengan adanya batasan waktu saksi ngomong ya, khususnya dari saksi-saksi pemohon ya, sedangkan kan pihak terkait dan termohon gitu ya agak diberikan keleluasaan karena kan dari segi waktu dua perkara juga gitu ya. Terus ada dalam sejarahnya MK juga baru pertama kali memanggil menteri langsung dengan waktu yang cukup lebih gitu ya. Menurut teman-teman gitu ya, ketika di persidangan yang menyaksikan langsung, terungkap gak sih bukti-bukti dalil permohon itu ketika mereka hakim itu mendalami saksi, ahli dan seterusnya, itu gimana? Nah, kalau dari aku jujur aku tuh udah kayak siap, misalnya soalnya kan 2019 ingatku sampai malam banget ya. Iya, betul. Aku tuh udah siap kayak sama. Oke, sampai tengah malam. Sampai tengah malam 24 jam gitu. Apa harus bawa skincare juga gitu. Jadi udah siap banget. Jadi sebenarnya sayang aja karena yang aku rasain selama di persidangan itu belum kekorek abis. Jadi itu pertanyaannya juga masih pertanyaan dasar atau kayak pertanyaan kayak mengulang apa yang disampaikan oleh ahli misalnya. Jadi bahkan pertanyaan-pertanyaan atau sesi Q&A-nya pun juga nggak gitu kejawab semua ya sama ahlinya gitu karena strict waktu tadi. Jadi menurutku masih belum kekorek tuntas juga gitu kan. Jadi sayang banget, padahal aku udah berharap banget kayak udah siap banget kayak aduh apa nih yang mau dibahas gitu kan. Jadi di bagian situ tuh menurutku mungkin PHPU kedepannya bisa jadi pertimbangan lagi karena di situ menarik banget buat kita ngelihat langsung dan buat nentuin dalil dari pemohon udah terjawab atau belum tuh juga lumayan susah karena bahkan jawabannya aja kan digabung. Jadi pertanyaan dari pihak pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait itu digabung untuk satu ahli dengan waktu yang singkat itu. Jadi kami juga sebagai pemantau juga lumayan susah identify-nya karena acak banget argumennya, terus juga lumayan sulit ya buat identify-nya. Silakan Di. Ya, kalau menurut aku sendiri aku merasa bahwa sebagai orang yang juga selama pemilu ini agak concern dalam isu-isu yang selama pemilu dari tahapan awal dari verifikasi parpol dan lain sebagainya, kayak nggak ada yang baru gitu yang dihadirkan di mahkamah. Maksudnya kayak apa yang udah ada di link berita, apa yang udah ada di YouTube, apa yang udah ada di pergunjingan orang di luar, itu tuh ya hanya itu doang yang diulang-ulang. Dan aku melihat juga bahwa pembuktian di Mahkamah Konstitusi kemarin itu saking sedikitnya waktu, ya pertanyaannya nggak dikulik sama sekali. Bahkan kayak misalnya yang balik lagi ke tadi yang termasuk soal ketika ngerespon jawabannya. Iya, ngerespon jawaban benar. Dan dari pantauan kita kan publik bisa lihat juga tuh ya. Ada yang kemudian pertanyaan-pertanyaan itu terskip kan dari saksi ataupun ahli ya. Karena pertanyaannya langsung diakumulasi jawabannya. Diakumulasi, betul. Susah. Jadi
jadi nggak bisa bilang sesuatu. efektif. Jadi kita nggak bisa mengharapkan banyak hal yang baru di sidang ini. Kalau kita lihat di 2014 misalnya kan banyak banget ya saksi dan dari masing-masing pihak yang dihadirkan, dan itu juga nggak efektif gara-gara ya cuma 2 menit gitu kan. Dan kalau 2019 kita sampai malam, dan sama seperti Afifah kayak aku sendiri juga udah izin ke orang tua, mungkin aku sampai malam di MK, mungkin bahkan sampai udah nyari moda transportasi umum yang masih buka jam 12 malam gitu kan. Udah cari penginapan yang sampai malam apa nih? Karena itu kan kita belajar dari 2019 ada yang sampai subuh, bahkan ada yang sampai hakimnya diinfus dan sebagainya. Kayak itu bukan, kita sih nggak mengharapkan itu terjadi lagi di 2024 kemarin ya harusnya, maksudnya. Tapi di sisi lain juga kita pengen pembuktiannya juga jangan yang udah ada di berita aja gitu loh. Kayak ibaratkan pembuktian kemarin itu membawa apa yang di luar ke dalam gitu aja. Jadi dari kacamata orang yang sudah subjektif melihat pemilu ya udah tahu, dan maksudnya dari kacamata orang yang sudah melihat berita isu-isu pemilu selama ini, ya ini udah pernah dibahas, maksudnya ngapain lagi gitu harusnya. Gitu sih, Bang. Nah, teman-teman dengan proses tadi ya, ini tadi ya kayaknya kurang didalemin gitu ya, karena waktunya terbatas, ahli, saksinya juga dibatasin gitu. Teman-teman melihat ini tuh sudah memberikan keadilan elektoral nggak sih sebenarnya proses kemarin itu? Kalau menurut pendapat aku sih, Mahkamah Konstitusi sudah ada beberapa orang dan beberapa yang mulia, dan udah banyak lah bagian dari Mahkamah Konstitusi yang sudah mulai progresif. Maksudnya sudah banyak yang lebih sudah lebih banyak orang yang menginginkan keadilan substansial itu lebih ditegakkan dalam perselisihan hasil pemilu, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa di Mahkamah Konstitusi sendiri banyak sekali perkara yang dibatalkan hanya gara-gara selisihnya terlalu jauh dan lain sebagainya, dan kali ini kita bisa melihat sudah banyak lah orang yang mulai berubah paradigmanya ke keadilan substansial dibandingkan keadilan prosedural begitu. Dan itu yang sebenarnya aku harapkan sih kemarin ketika putusan. Kan pas putusan tuh kayak harap-harap cemas. Di luaran udah banyak prediksi, ada 6-2, ada 5-3, ada 4-4, ada yang 8-0 dan sebagainya. Sebagai pemantau di sana sebenarnya kita berharap lebih dari putusan kemarin. Kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi bisa sebenarnya untuk membuat putusan yang lebih progresif. Tapi terlepas dari itu, ya putusan ini sejarah lah buat Indonesia, di mana ya putusan PHPU pertama memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan, gimana caranya kita bisa memperbaiki sistem pemilu ke depan. Terus yang kedua juga kita bisa melihat bahwa ini for the first time PHPU ada dissenting opinion, dan dissenting opinionnya cukup keras dari ketiga yang mulia itu, yang mulia Prof. Saldi, Prof. Arief dan juga Prof. Eni. Kalau kita baca dengan ini, itu tuh mirip drama di putusan 90, kerasnya bahkan. Maksudnya kayak aku melihat bahwa kayak Prof. Arief sampai membawa sumpah jabatannya, kemudian Prof. Saldi sampai menjabarkan mengenai konsep abuse of power dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Itu membuktikan bahwa udah ada hakim yang sudah berubah paradigmanya dari keadilan prosedural yang cuma melihat angka-angka di hasil resmi KPU atau real count KPU itu menjadi keadilan substansial. Tapi menurut aku untuk 2024 ini belum cukup. Belum cukup menghadirkan keadilan elektoral. Gitu sih. Aku mau nambah dikit aja karena menarik banget pas ngebaca pertimbangan hakim, karena menurutku itu sangat-sangat prosedural banget ya. Gitu kan, dan sering banget karena aku bacanya untuk permohonan nomor 1, permohonannya Anies, jadi sering banget ngebahas soal bukti yang dianggap kurang. Jadi itu juga jadi refleksi aku juga, apa sih memang bukti seperti apa yang dianggap cukup gitu kan. Karena selama aku belajar belum ada detail atau pedoman khusus ya, kayak bukti itu yang sesuai seperti apa gitu kan. Karena dianggap kalau misalnya bukti pakai berita itu kurang, bukti video kurang, terus dianggap bukti juga beberapa lampiran-lampiran surat-surat juga kurang. Bahkan karung beras juga kurang di sini kemarin. Kayaknya kita harus sawahnya langsung gitu. Terus yang kedua juga menarik karena
sering banget mengutip terkait kosongnya hukum. Misal pas yang kampanye itu dibilang tidak beralasan hukum karena emang belum ada dasar hukumnya. Itu juga menarik karena pas lihat lagi banyak banget emang kayak plek-ketiplek, oh misal di sini nggak ada, ya udahlah nggak usah gitu kan. Jadi ngerasanya kayak kurang dieksplor. Menurutku 8 orang lumayan banyak untuk nge-explore bareng-bareng permasalahan yang ada. 8 orang banyak ya untuk nge-explore. Jadi ngerasanya kayak oh ya udah di undang-undang pemilu nggak ada, terus PKPU juga nggak ada, ya udah berarti nggak bersalah sama hukum. Jadi itu aja. Tapi aku sangat appreciate banget buat 3 hakim yang udah memberikan dissenting opinion karena menarik, bahkan banyak banget mengutip dari aku lupa lagi nyaman mengutip teori bahkan dari ucapan Bung Hatta, Bung Karno juga dipakai itu sih Mbak. Nah sekarang kan sekarang tahapannya lagi PHPU Pileg ya. Nah bedanya dengan Pilpres kemarin kan hanya 8 hakim. Karena satunya kan ada putusan MK. Nah tapi sekarang 9 nih. Nah menurut teman-teman Emang bisa dia yang ikut yang PHPU Pileg gitu loh. Ada masalah gak sih gitu? Aku mau nanya itu. Ini bagi 3 panel ya. Iya, namanya bagi 3 panel. Itu udah jadi permasalahan di persidangan hari pertama PHPU legislatif. Ada yang mempersoalkan? Ada yang mempersoalkan dan maksudnya ada yang sampai di panel 3 ada hakim itu, kemudian dia keluar dulu digantikan oleh yang mulia Prof Guntur, terus tiba-tiba sidang diskors untuk memasukkannya kembali karena ada perkara partai PSI waktu itu. Nah itu tuh membuat pertama sidang gak efektif. Jadi kita bisa lihat bahwa ya sidang diskors 15 menit aja pun itu menunjukkan ketidakefektifan karena ya 15 menit itu sama dengan berapa menit satu orang saksi di PHPU Presiden. Maksudnya artinya ya hanya gara-gara mengganti hakim ya satu saksi udah hilang, ibaratnya begitu. Maksudnya itu nggak efektif. Terus yang kedua kepercayaan masyarakat sih jadinya turun lagi dengan hadirnya Uncle ini masuk lagi ke hakim panel, dan juga kan ada satu lagi hakim yang juga sedang dipermasalahkan. Ada perkara di P3, dia adalah mantan kader P3 dan baru mundur dari P3 ketika dilantik menjadi hakim konstitusi, dan itu maksudnya baru 2024 awal ini. Jadi kayak ya baru 3 bulan masa udah lupa dengan mantan pacarnya itu. Ibaratnya maksudnya kayak kita baru putus cinta nggak mungkin dong 3 bulan udah move on gitu. Kayak pasti ada flashback gitu. Maksudnya ya kita sebagai pemantau dan maksudnya teman-teman juga pemerhati konstitusi, pemerhati pemilu pasti nggak merasa bahwa ini tuh jadi bikin kita nggak percaya lagi ke mahkamah sih. Menurunkan tingkat kepercayaan kita ke mahkamah. Terlebih di panel yang ada hakim itu ada perkara P3 dan di pernyataan kan katanya dia hanya ikut sidang, tidak ikut untuk memutuskan. Kita tuh di kampus sering bercanda, emang kita tahu ya isi RPH apa? Emang kita tahu ya dia datang RPH atau enggak? Apalagi kan RPH rahasia sifatnya. Kalau dia tiba-tiba datang ya cuma di putusan doang namanya nggak ada, tapi kalau dia ikutin diskusi di RPH kan sama aja. Maksudnya itu yang membuat kita tuh jadinya nggak enak lah, maksudnya melihat PHPU legislatif. Terlebih sebelum PHPU legislatif berlangsung kan udah ada sebenarnya keterangan dari mahkamah bahwa 2 hakim ini tidak dilibatkan dalam perkara PSI dan P3 di antara kedua, tapi ya buktinya sekarang ada hakim yang berperkara di mantan pacarnya gitu. Jadi ini yang menarik ya. Kenapa kemudian ya Mahkamah Konstitusi tidak langsung kemudian ketika kan tahu kan pemohonnya siapa, yang dipersoalkan itu siapa gitu ya. Ya harusnya kan dari awal sudah bisa kita membuat plotting hakimnya itu yang meminimalisir konflik of interest gitu ya. Tetapi seingatku aku lihat di medsosnya MK itu pembagiannya kok berdasarkan region, provinsi gitu ya. Harusnya kan itu akan jauh lebih efektif ketika kemudian berdasarkan. Karena per partai kan juga nggak semua banyak ya, gitu kan. Mungkin bebannya di region yang lebih banyak, berbasiskan dapil gitu mungkin ya. Supaya dianggapnya rata kali pembagiannya. Tapi emang menarik karena sempat jadi pembahasan juga kok paman masuk lagi gitu. Kok jadi apakah yang kemarin kurang atau gimana masuk lagi paman gitu. Nah karena seperti yang Bang Heroik tadi bilang bahwa sebenarnya lebih bagus per partai. Maksudnya kalau ada perkara-perkara yang hampir mirip per partainya juga kan bisa mahkamah juga bisa bertindak hal yang sama. Ini masalah contoh misalnya per region itu
di panel 1 putusan di partai ini mengabulkan misalnya, tapi di panel 2 perkara yang hampir sama digugurkan atau bahkan ditolak. Maksudnya itu kan menunjukkan rasa ketidakadilan ya di antara bahkan partai aja pun merasakan ketidakadilannya gitu. Jadi sebenarnya kita juga kemarin sempat mikir kenapa nggak per partai aja. Maksudnya panel 1 mungkin kalau perkaranya ada yang banyak ada yang sedikit, ya maksudnya dibagi-bagi. Maksudnya kan pasti kan kita bisa lah membaginya secara proporsional gitu sih. Terakhir mungkin Nah, terakhir nih. Kan teman-teman sedang memantau pemilu legislatif juga ya yang tadi kita sudah diskusikan. Nah, harapan teman-teman buat Mahkamah Konstitusi ini. Nah, kita udah punya catatan evaluasi ketika PHPU Pilpres kemarin. Nah, harapan teman-teman nih, ekspektasi teman-teman. Karena kan MK udah jadi jalan terakhir nih ya. Ya mau nggak mau kita bersyukur juga Mbak. Karena kan hampir ya perdebatan dalam kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara antar kontestan itu kan cukup tinggi. Termasuk antar pendukungnya. Tetapi ketika MK selesai ketok palu, tuntas itu semua gitu ya. Dan di 2024 ini kita bersyukur tidak ada konflik yang berkepanjangan. Kalau kita lihat 2019 kan ya kita bersyukur. Nah, harapan teman-teman nih ke MK soal penanganan PHPU Pileg. Nah, aku ngelihat dari amicus curiae yang masuk aja itu udah 30, tapi karena beberapa telat jadi 14 ya. Itu untuk yang presiden. Iya, yang PHPU. Kalau aku sih berharap ini kan banyak juga fokusnya, bahkan aku sih berharap misal untuk PHPL kita juga bisa hakim-hakim MK juga bisa lebih progresif lagi. Terus berharap juga nggak cuman ngelihat prosedural aja ya, walaupun memang kalau yang aku baca dari dalil-dalil permohonan Pileg itu lebih angka gitu daripada yang PHPU Pilpres. Jadi aku harap bisa diterapin juga keadilan substansifnya. Ya itu sih. Ya, kalau aku sama maksudnya pesannya bukan pesan sih, maksudnya aku anak muda, yang udah suhu. Maksudnya harapan dari anak muda, maksudnya dari yang juga memantau persidangan. Semoga yang ke-9 yang mulia Hakim Konstitusi ini yang pertama sehat-sehat dulu. Amin. Jangan sampai mereka sakit di masa persidangan, karena ya kita speedy trial. Kalau misalnya sakit kan itu jadi masalah. Dan kedua mungkin tadi sih keadilan substansial, keadilan elektoral itu tuh harus dihadirkan sih. Dan kita melihat bahwa kan selisih suara itu menjadi salah satu hal yang difokus di PHPU legislatif, dan kita bisa melihat bahwa sekarang permohonan-permohonannya ketika kita juga baca permohonannya, selain selisih suara banyak hal-hal teknis yang misalnya termohonnya melakukan penghapusan suara, penghilangan suara dan sebagainya. Tolong digali, maksudnya mohon digali hal-hal yang seperti demikian. Jangan cuma selisih angkanya berapa ratus suara gitu. Apalagi kalau Pilpres kan selisihnya 46 juta. Kalau di sini kan cuma 100, 200. Maksudnya kayak puluhan ratusan, paling banyak ribuan suara selisihnya. Maksudnya tolong jangan hanya gara-gara selisih suara kita menghilangkan keadilan elektoral dan kita menghilangkan keadilan substansial hanya gara-gara prosedural begitu. Dan sangat berharap di PHPU legislatif ini ke-9 Hakim Konstitusi juga mengeluarkan rekomendasi ke depan. Jadi bukan cuma di PHPU Presiden aja mereka ngeluarin rekomendasi untuk perbaikan pemilu 2029, tapi juga di PHPU legislatif ini juga kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa menghadirkan juga alternatif pilihan untuk ke depan gimana. Gitu sih, Bang. Oke, makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Afif Sandi. Teman-teman, jadi sekarang kan masih berlangsung ya proses perselisihan hasil pemilu Pileg di MK. Walaupun mungkin teman-teman nggak dapat aksesnya ke MK, tapi bisa dipantau lewat YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Jadi ini semua udah terbuka. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sehat ya Afifa Sandi yang tiap hari mantau. Jadi jangan hakim MK-nya aja yang sehat. Teman-teman pemantau pun harus sehat. Dan semua pemohon. Iya, semua pemohon. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.